Oke, baik, untuk acara selanjutnya ini kita langsung masuk ke sesi materi aja ya Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya akan dilakukan sesi pemberian materi entrepreneurship mengenai how to be a success entrepreneur yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Rahmawati Wicaksana Ningtyas. Baik, mungkin bisa dibacakan terlebih dahulu CV-nya ya, Kak Adi. Oke, baik, saya bacakan dulu ya CV dari Ibu Diah ini. Oke, untuk profesi dan bisnisnya ini sangat banyak sekali ya Ibu Diah ini. Ada yang pertama yaitu owner Natural Organik Indonesia pada tahun 2015. Kemudian founder Abang Sayur Organik pada tahun 2015. Kemudian founder Kali Co. Dan kemudian ada direktur lembaga pelatihan pertanian dan ada mentor bisnis di program PWMP di ESS Kementerian Pertanian periode 2020 sampai 2025. SP Certified Certifikat Organik. Untuk portfolionya sendiri, Ibu Diah ini pernah menjuarai juara 2 nasional wirausaha muda dan berprestasi Menpora tahun 2016. Kemudian ada juara 1 PWMP. Kemudian yang terakhir ada Duta Petani Milenial. Oke, mungkin itu terkait dari CV pemateri kita. Sebelumnya mungkin kita bisa menyapa terlebih dahulu terkait pemateri kita. Ibu Diah apakah sudah bergabung di sini? Halo Ibu Diah, apakah bisa dengar suara saya? Oke. Halo Ibu Diah, selamat pagi Ibu Diah. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ibu Diah, apakah sudah siap dalam menyampaikan materi kita? Oh ya, bisa kita mulai. Saya mohon maaf, mungkin nanti agak ada sedikit sinyal. Ini saya langsung share screen atau bagaimana? Baik Ibu Diah, silakan untuk menyampaikan materinya. Langsung saja kita sambut dan persilakan Ibu Diah Rahmawati. Baik, terima kasih. Saya mohon izin untuk bisa share screen dulu. Apakah sudah bisa terbaca Bapak dan Ibu semuanya? Sudah Bu. Oke. Ya Bu. Bisa Bu. Ya. Bisa? Sudah? Bisa. Ya, Sudah bisa. Baik. Karakter Baik. kewirausahaan. Terima kasih. Suaranya terputus-putus Bu, maaf Bu, masih terputus suaranya. Ya, kurang jelas suaranya. Ya, suaranya belum jelas. Baik. Ya benar, belum jelas itu suaranya. Teman-teman suaranya putus. Iya Bu, suaranya masih terputus-putus. Di luar kota kali. Baik, terima kasih. Saya coba untuk ini lagi ya, share lagi ya. Apakah sudah lebih baik untuk suaranya Bapak dan Ibu? Sudah Ibu, sudah kami terima baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, semoga semuanya Bapak dan Ibu. Hari ini saya diberikan kesempatan oleh teman-teman saya untuk bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya, para entrepreneur, kemudian di kesempatan yang mungkin tidak semua kita inginkan, yaitu pandemi gitu ya. Bayangkan kalau hari ini kita bisa duduk bersama di satu forum, tentu ini akan lebih bergairah. Tetapi satu nikmat yang hari ini kita dapatkan adalah
walaupun dalam kondisi seperti ini, kita tetap bisa melakukan kegiatan pertemuan walaupun dengan kondisi yang terbatas. Hari ini saya diberikan tugas untuk sharing ya mungkin ya, karena kita sama-sama business owner, entrepreneur, mungkin ini lebih saya ingin sharing saja tentang karakter kewirausahaan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, apakah hari ini sudah siap untuk kita bisa belajar bersama? Siap. Ya, baik. Sebelum kita bisa belajar bersama, saya ingin ngetes dulu seberapa yang sudah hadir, bukan datang ya, tapi hadir. Hadir itu berarti secara fisik, secara pikiran, secara hati gitu ya di forum ini. Saya coba tes dulu, nanti kalau saya tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya bahagia gitu ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Baik, silahkan di-unmute semua mikrofonnya. Kita senang-senang aja dulu ya. Sudah? Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Bahagia semuanya. Bahagia. Bahagia. Baik. Ya, karena mungkin pada kondisi ketika tidak ada forum ini, kan sekarang ini jam-jam kita sedang sibuk-sibuknya beraktivitas ya. Jadi saya ingin memastikan Bapak dan Ibu semua yang hari ini hadir di forum ini sudah dalam kondisi yang 100% hadir. Hadir secara fisik, hadir secara hati, hadir juga secara pikiran. Baik, sudah boleh minta di-mute lagi ya suaranya ya, biar lebih lancar diterima oleh semua teman-teman. Saya akan memulai dengan mengingatkan diri saya sendiri. Semoga ini juga bisa diadaptasikan di Bapak dan Ibu semuanya terkait entrepreneur goals. Saya mulai dengan 4 kuadran rezeki. Jadi sebenarnya rezeki kita itu ada pos-posnya, ada kuadrannya. Di kuadran yang pertama, ada mereka yang secara harta tidak punya dan secara rezeki juga tidak lapang. Ini yang disebut dengan kuadran miskin dan sempit. Saya yakin Bapak dan Ibu yang hari ini berada di forum ini tidak ada yang mau berada di posisi kuadran 1. Betul? Kemudian ada di kuadran berikutnya, yaitu kuadran 2. Kuadran 2 ini adalah mereka yang ada di kuadran 2 ini adalah mereka yang secara harta itu banyak, berlebih. Tetapi secara rezeki mereka sempit. Contohnya, ada mungkin sebagian di luar sana itu yang duitnya banyak, duitnya banyak, mobilnya banyak, kemudian rumahnya banyak, tetapi sakit-sakitan. Mau meluk anak aja nggak bisa, mau telepon anaknya saja nggak sempat. Itu adalah contoh yang ada di kuadran 2, kaya tapi sempit. Kemudian kita beranjak ke kuadran yang ketiga. Di kuadran yang ketiga ini ada golongan mereka yang secara harta mereka tidak punya, tetapi secara rezeki mereka lapang. Ini disebut dengan rezeki yang berkah. Di kuadran ketiga ini ada golongan yang miskin tapi lapang. Contohnya adalah di luar sana mungkin ada yang, atau mungkin kita begitu ya, masih ada yang secara harta hanya cukup untuk makan kita hari ini. Tapi alhamdulillah kita nggak punya hutang kemanapun, walaupun hanya Rp1. Jadi tidak punya hutang, tidak punya tanggungan, tidak terbebani dengan tagihan-tagihan. Kemudian tidurnya juga nyaman gitu ya, karena tidak punya tagihan dan sebagainya, sehingga tidak dikejar-kejar oleh debt collector misalnya begitu. Kita bisa tidur yang nyenyak, kita bisa ngobrol dengan anak di waktu keluarga itu dengan nyaman. Itu ada di kuadran yang ketiga. Kemudian di kuadran yang terakhir ada kuadran yang mereka golongannya ada di kaya dan lapang. Mereka punya harta yang banyak, harta yang lebih, tapi juga dari rezeki mereka lapang. Jadi untuk sedekah juga banyak kesempatannya dan bisa menikmati dari apa yang mereka capai. Misalnya nih, kita punya dari hasil berbisnis, kita punya simpanan tabungan yang banyak, dan alhamdulillah kita bisa bebas bersedekah, mau berapapun jumlahnya, kapanpun waktunya, ya.
kita juga bisa menikmati untuk diri kita sendiri dan keluarga misalnya, dan tim yang ada di kantor kita masing-masing, kita bisa rekreasi, kita bisa melakukan banyak hal bersama. Ya, bahkan alhamdulillah kita diberikan kesehatan yang apa ya, vitalitas tubuh yang baik, kemudian pikiran yang tenang, itu adalah bagian dari lapang. Maka saya yakin dan sangat yakin kita semua yang ada di sini cita-citanya ada di posisi kuadran yang keempat. Betul ya? Baik. Nah, kalau sudah di tahap seperti ini, maka rezeki kita disebut dengan sukses dan berkah. Jadi sebenarnya sukses, kalau sukses kita hanya berhenti di kuadran yang kedua, sukses secara harta, tetapi secara rezeki kita sempit, maka pasti bukan itu yang Bapak dan Ibu inginkan. Pasti target yang kita ingin capai dalam menjalankan sebuah bisnis adalah kaya secara harta dan lapang secara rezeki. Di sini kita sepakat ya bahwa kita semua yang ada di sini ingin berada di kuadran yang keempat. Ada yang mau yang tidak di kuadran keempat? Mau Bu, mau. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita belajar tentang Sepakat, benar sepakat. Ternyata sukses itu bukan sekedar, kalau definisi kita hanya sukses saja, maka sukses kita berada di kuadran yang kedua. Tapi kalau target sukses kita adalah sukses dan berkah, maka kita ada di poin kuadran yang keempat. Selanjutnya saya akan coba masuk ke rumus sukses. Sukses adalah capacity. Ya, mengapa capacity? Saya ibaratkan misalnya bisnis kita itu adalah sebuah wadah, gelas seperti dalam gambar. Kemudian segala sesuatu yang kita lakukan untuk mengisi gelas itu, membuat gelas itu penuh adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan agar misalnya begini, pemasaran, kemudian accounting, kemudian branding, menciptakan produk yang fit dengan market dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk mengisi wadah kita ini, yaitu gelas. Jadi sukses itu adalah kapasitas. Dibilang sukses kalau kapasitas atau gelas isi yang ada di gelas kita itu sudah penuh. Kalau belum penuh, berarti kita belum mengatakan diri kita sukses. Karena target kita adalah target mengisi gelas, dan gelas itu targetnya harus penuh. Kan sukses itu berarti kita sudah selesai semuanya ya, istilahnya sukses itu berarti pencapaian-pencapaian itu sudah kita dapatkan dalam titik yang tertinggi. Sehingga di sini ketika gelas itu sudah penuh, bisnis kita itu sudah penuh, maka saatnya itu dikatakan bisnis kita sukses. Saya lanjutkan ke rumus kapasitas. Kapasitas atau volume itu ada rumusnya. Ada panjang, ada kali lebar, dan ada kali tinggi. Ini seperti kita belajar waktu waktu SMP mungkin ya, atau SMP ya, berbicara tentang volume sebuah wadah. Nah, Bapak dan Ibu, kita sebagai manusia itu diciptakan dengan 3 potensi dasar. Yang satu ya adalah potensi akal, kemudian jasad itu fisik, dan ruh itu hati atau jiwa. Itu adalah satu paket. Ketika Tuhan itu menciptakan kita dilahirkan dengan 3 potensi yang sama. Ya, akal atau pikiran, fisik atau jasad, dan ruh atau hati atau jiwa. Nah, yang ada di sumbu T dulu misalnya. Sumbu T itu kita akan berbicara sumbu ke atas. Maka ini adalah sumbu kita dengan Tuhan. Di sana ada sumbu spiritual namanya. Tadi CST bilang ya bahwa sedikit menyinggung juga tentang ketuhanan dan sebagainya. Memang iya. Jadi 3 potensi ini semuanya kita punya. Sumbu yang pertama yang penting adalah sumbu spiritual. Di sana ada jiwa, di sana membahas tentang life mastery, kemudian berbicara tentang iman. Iman itu berhubungan dengan hidayah. Kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk itu dari iman. Kemudian iman ya pikiran, ruh, jiwa yang kokoh atau hati yang kokoh itu berhubungan dengan action, itu kita berani atau tidak melakukan sesuatu, maju. Kemudian ada
Rizky. Kalau Rizky kita akan bicara tentang lapang dan sempit yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian di sumbu yang berikutnya adalah sumbu entrepreneur atau sumbu bisnis atau sumbu pikiran ya, sumbu pikiran. Di sana dengan pikiran ini kita bisa memikirkan tentang strategi-strategi, ilmu-ilmu yang akan kita pelajari gitu ya. Kerja-kerja cerdas yang akan kita lakukan, apa saja, trik dan sebagainya lah dalam bisnis itu apa saja yang akan kita lakukan. Itu berbicara di sumbu bisnis atau entrepreneurship atau pikiran. Di sumbu yang terakhir ada sumbu fisik, badan. Badan itu berhubungan dengan amal atau leadership, kepemimpinan kita. Fisik itu berbicara tentang raga kita ya. Di sana akan dengan raga itu kita bisa melakukan eksekusi gitu. Di sana dengan fisik itu, dengan amal itu kita bisa berbagi, kita bisa mengajak yang lain untuk bergabung dengan kita. Kita bisa membantu teman-teman kita yang lain memasarkan produknya, seperti yang tadi Cik Esi sampaikan, dan lain sebagainya. Jadi 3 sumbu ini ada di dalam diri kita masing-masing. Ketika hari ini mungkin sebagian dari kita mungkin ada yang terdampak bisnisnya dengan pandemi, misalnya kalau sumbu bisnis, misalnya ya cash kita jadi sedikit nih, cash kita jadi sedikit, maka cash itu berbicara tentang bisnis. Bisnis kita sumbunya sedang sedikit, katakanlah di garis T ini, di garis T yang ada di layar, ini kita bikin angka dari 10 dan misalnya. 10, kemudian di masing-masing sumbu kita berikan angka-angka 1 sampai 10. Kemudian ketika sumbu bisnis kita sedang redup, sedang katakanlah berada di T2, maka sumbu T dan sumbu L-nya harus lebih baik. Cash flow kita sedikit, berarti kegiatan kita sehari-hari eksekusinya mungkin menjadi tidak sibuk gitu ya. Biasanya kita ada pengiriman 10 titik atau 100 titik. Tiba-tiba selama pandemi kita mengirimnya hanya 8 titik, kemudian 5 titik, misalnya seperti itu. Berarti kita punya banyak waktu sisa. Maka waktu sisa ini harus kita gunakan untuk meningkatkan kapasitas di sumbu yang lain. Misalnya dengan memperbanyak ibadah, atau bisa meningkatkan atau melakukan eksekusi yang lain di bidang leadership yang lain. Gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi kalau tadi kita bicara tentang kapasitas, maka kapasitas kita adalah faktor kali dari panjang kali lebar kali tinggi. Ketika panjangnya sedang 2, maka T dan 8-nya harus lebih dari 2, harus lebih tinggi. Dan sukses itu berarti kalau tadi kita pasang angka 10 di masing-masing sumbu, maka sukses itu berarti 10 kali 10 kali 10. Idealnya begitu. Ya, jadi ketika kita terkena oleh gempuran pandemi, maka yang harus kita siapkan adalah dengan bertambahnya waktu luang, maka kita harus mengoptimalkan sumbu-sumbu yang lain. Misalnya dengan memperbaiki sistem yang ada di dalam bisnis kita, mencari treatment-treatment, bisa bersilaturahim dengan lebih banyak jaringan untuk membuka pintu-pintu rezeki yang baru, yang mungkin terdampak dari pandemi. Jadi ini adalah rumus wirausaha sukses, faktor gali dari tinggikan iman atau belief, panjangkan ilmu atau strategi, dan lebarkan amal atau action. Rumus ini bisa di-copy, bisa ditempel di tempat di meja Bapak dan Ibu para business owner. Ya. Jadi saya yakin kalau kalau rumus ini diterapkan, kita nggak akan punya waktu nganggur, kita nggak akan punya waktu untuk baper misalnya karena aduh bisnis saya sedang terdampak pandemi nih dan sebagainya. Karena sumbu-sumbu yang lain harus kita tarik untuk kita meningkatkan faktor kalinya. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa. Mungkin kita baik. Bisa, Bu, Mungkin bisa. Kita untuk komunikasi Baik, kita bisa bisa. via chat ya. Bisa, Bu. Insya Allah bisa. Baik. Sekarang saya akan mulai membahas terkait dengan bisnis mastery atau definisi bisnis. Tidak sedikit dari mereka yang di luar sana yang sebelum pandemi itu bisa berjaya, tetapi ketika pandemi itu bangkrut gitu. Salah satu contoh yang mungkin bisa kita sebutkan hari ini adalah terkait dengan pandemi, gitu ya. Mengapa gitu? Karena salah satu faktornya ternyata tidak memahami
terkait dengan hal-hal yang esensial atau fundamental dari bisnis yang mereka punya. Bahkan ketika ditanya, bisnismu itu apa tau gitu? Bisnisku itu jilbab, bisnisku itu beras gitu. Jadi ketika ditanya tentang definisi bisnisnya, mereka rata-rata masih bisnisku tour and travel misalnya begitu, masih menyebutkan tentang jasa atau produk yang mereka jual. Gitu. Jadi definisi bisnis secara besar, walaupun mungkin kita semua nanti sudah tidak ada di dunia ini, ada generasi penerus itu masih dalam definisi yang sama. Gitu. Jadi definisi bisnis ini dimiliki oleh semua orang yang ada di bisnis kita, bukan hanya di kepala kita saja. Mari coba kita bikin definisi bisnis kita masing-masing. Bapak dan Ibu bisa membuat membuat coret-coretan di kertas. Bisnis kita apa sih? Bisnisku apa sih? Gitu. Bisnis saya apa? Gitu. Atau boleh juga ditulis di kolom chat. Bisnis dari Bapak dan Ibu apa nih saat ini? Biar saya juga bisa tahu, bisa kenalan juga. Mungkin ini bisa dijadikan rumus ya Bapak dan Ibu. Yang pertama kali ketika kita ingin mendefinisikan bisnis kita adalah apa sih yang ingin kita dapatkan dari bisnis ini dalam waktu terdekat. Ketika kita menjual sebuah produk, ya feedback apa yang ingin kita dapatkan dari konsumen kita ini. Poin yang kedua adalah apakah semua orang akan membeli produk kita? Misalnya begini, saya contoh ya. Saya punya pulpen. Saya punya pulpen mereknya Kokoro, Zebra. Ini pulpen boxy warna merah, tinta warna merah. Ketika saya tawarkan kepada Bapak dan Ibu, ada nggak yang mau beli pulpen ini? Boleh ada yang ngacung? Ada nggak kira-kira? Ada. Bapak dan Ibu, oke, baik. Berapa orang yang ingin membeli ini, pulpen saya nih? Saya tidak melihat semuanya ingin membeli ya. Saya hanya melihat ada tidak semuanya. Jadi Bapak dan Ibu, dari sini kita bisa tahu bahwa ketika kita menawarkan barang, tidak semua orang akan membeli produk yang kita tawarkan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa mereka tidak ingin membeli produk yang saya tawarkan? Coba, yang Pak Gede Adi ya, coba mengapa ingin membeli pulpen yang saya tawarkan ini? Mungkin bisa saya ini kan bahwa pulpen itu berguna untuk kehidupan kita, untuk alat-alat untuk di ATK. Karena cuman kita masih ragunya di kualitasnya kan belum dijelasin. Nah, nanti setelah dijelasin kualitas, terus ada speknya apa, kemungkinan lebih bersemangat untuk membeli. Ya, mungkin itu teman. Terima kasih. Baik, Pak Gede menyampaikan bahwa ingin membeli gitu. Ingin membeli. Yang ingin saya tanyakan pertama kali, sebelum saya menjelaskan tentang spesifikasinya, tadi Bapak menyampaikan bahwa untuk kebutuhan ATK dan sebagainya, berarti di situ ada faktor kebutuhan. Dan tidak semua orang butuh dengan ini untuk ATK di kantornya. Maka yang ingin saya maksudkan di sini adalah, mengapa tidak semua orang ingin membeli produk kita? Karena bisa jadi mereka tidak membutuhkan. Maka definisinya mungkin ini bisa digunakan Bapak dan Ibu, rumus ya, itu bisnis itu adalah usaha untuk menghasilkan cash. Karena saya yakin pasti Bapak dan Ibu, kita semua punya bisnis itu, ketika kita menawarkan sebuah produk, yang ingin kita dapatkan paling cepat adalah cash. Usaha menghasilkan cash dengan cara membantu orang. Nah, orang ini siapa? Target pasar kita.
Target pasar kita siapa? Kalau saya, karena produknya organik, target pasar saya adalah ibu-ibu rumah tangga. Walaupun ada target pasar yang lain, misalnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan baku sayur organik, tapi saya mentargetkan untuk bisnis saya adalah ibu rumah tangga. Ya. Nah, untuk siapa? Untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah. Jadi poinnya di sini. Jadi ketika kita menawarkan sebuah produk, itu kita pastikan bahwa produk kita itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah. Kalau menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, maka permintaan mereka apa? Disitulah ada peluangnya. Nah, dan yang terakhir adalah produk yang kita create atau kita buat untuk market kita. Jadi ini yang ada di dalam kotak ini bisa menjadi rumus bagi Bapak dan Ibu untuk mendefinisikan bisnisnya. Jadi kalau suatu saat mungkin ditanyakan gitu ya, definisi bisnisnya apa? Bukan menyebutkan jasa atau produknya. Misalnya bisnis saya apa? Bisnisnya travel, tour and travel, bisnisnya sayur organik, bisnisnya apalagi mungkin camilan gitu. Itu adalah produk. Itu adalah produk. Jadi bisnis itu adalah kegiatan yang sedang kita lakukan sehari-hari, itu dalam frame yang lebih besar. Jadi ketika definisi ini dimaknai oleh semua orang, semua SDM yang ada di kita, yang ada di usaha kita, maka ketika kita beraktivitas di luar, meeting-meeting di luar, definisi ini tetap ada di dalam framework-nya seluruh tim yang ada di kantor kita. Ya, jadi tidak harus mengandalkan kita ada stay di situ. Dan ini ketika definisi bisnis ini sudah ada di kepala semua tim, maka mudah bagi kita untuk bergerak menuju ke definisi tersebut. Ini contoh, ini Omah Dele di salah satu bisnis yang saya punya. Ini contoh ya, contoh definisi adalah usaha untuk menghasilkan cash dengan membantu ibu-ibu rumah tangga yang memprioritaskan kesehatan. Kenapa saya berikan poin penting memprioritaskan kesehatan? Karena di sini saya hanya memproduksi yang organik saja, kedelai lokal organik ya. Sehingga mungkin mereka yang mengatakan oh cukup kok dengan kedelai biasa, berarti tidak masuk di target pasar saya gitu. Untuk mendapatkan aneka produk olahan kedelai organik yang sehat dan aman dikonsumsi. Ya, jadi untuk apa nih? Kalau tadi ada rumusnya kan ya, untuk apa? Untuk mendapatkan aneka produk olahan dari kedelai organik yang sehat dan aman dikonsumsi. Ini definisi dari Omah Dele yang saya punya, Omah Dele organik. Di sini saya sertakan form Bapak dan Ibu. Nanti bisa dibaca mulai dari kolom yang paling kanan atas. Ada kebutuhan, ya. Di kolom kebutuhan ini sebenarnya kebutuhan apa sih yang akan kita penuhi untuk konsumen kita, untuk target market kita. Ya, kemudian silahkan ditulis di situ. Kemudian nanti di yang kedua ada masalah. Sebenarnya masalahnya konsumen kita itu apa? Yang ingin kita selesaikan dari produk yang kita buat ini. Jangan sampai kita membuat produk yang nggak jelas masalah yang akan kita selesaikan. Nah, nggak jelas juga pasarnya gitu. Ya, kemudian kita ke kolom yang kiri sebelah atas ada solusi. Solusi apa yang akan kita berikan terkait dari produk kita. Dan yang terakhir adalah kita akan bisa membuat definisi dari kolom 1, 2, dan 3 itu kita masukkan ke dalam kolom 4. Nih ya, nanti bisa dipraktekkan Bapak dan Ibu. Setelah memahami definisi usaha, definisi bisnis, kita akan bicara tentang value mastery. Mengapa sih konsumen itu harus memilih produk kita? Padahal produk kita itu banyak yang sama secara fisik. Jadi mungkin sebelum kita mulai dengan value mastery, saya ingin mengingatkan kembali tentang value atau nilai tambah sebuah produk. Sebenarnya konsumen kita itu membayar untuk nilai tambah yang kita berikan, bukan semata-mata untuk produk itu saja. Mereka ada kebutuhan, sehingga mereka membeli produk Anda, produk kita. Jadi ada 10 pulpen dengan
apa ya, kurang lebih sama lah, warnanya merah, boxy juga, apa namanya, tinta cair juga dan sebagainya. Tapi mengapa kok saya memilih Kokoro gitu? Pasti ada satu hal yang lebih yang membuat saya memilih Kokoro dibanding merek-merek yang lain. Kita belajar dari jurus penjual semangka. Di sini terjadi value creation atau meningkatkan nilai tambah dari sebuah produk. Kalau kita membeli semangka, nyel semangka utuh, kita bisa beli katakanlah misalnya 1 kilonya 10.000. Tapi berbeda ketika kita menjual dalam bentuk sudah dipotong. Coba kalau saya pernah beli di apa tuh di mamang-mamang yang jualan buah potong itu biasanya belinya 1.000 per iris. Katakanlah misalnya satu buah ini 1 kilonya bisa jadi 20 iris, maka di sini sudah ada cash ya, omset itu 20.000 per kilonya yang kita dapatkan. Dengan sedikit memberikan energi atau tenaga, mengeluarkan tenaga untuk memotong, hasilnya sudah 2 kali lipat. Kemudian ada meningkatkan value lagi. Ada bisnis yang meningkatkan value creation dari yang mungkin buah potong menjadi buah siap makan. Kita bisa dapetin ini mungkin di modern market ya. Kalau kita sedang perjalanan keluar kota, kita mampir ke modern market, kita akan menemui buah-buah potong sudah dengan tusuknya itu terjual di sana. Saya pernah beli ini harga 12.000 per toples, kurang lebih beratnya sekitar 200 gram. Ya, kalau kita berangkat dari barang yang sama, 1 kilo semangka, maka di sini sudah terjadi omset 60.000 per kilonya. Ini omset ya. Dan yang terakhir adalah jus. Jus itu 1 botol, ini 15.000, volumenya 150 ml, perkiraan dari 100 gram buah semangka, ditambahkan air dan gula, di sana sudah menghasilkan omset 150.000. Ini yang disebut dengan value creation. Orang di luar sana mungkin boleh membeli atau membuat produk yang sama, tapi value pasti berbeda. Ini sama-sama semangka, tapi value-nya berbeda. Ada yang dalam bentuk minuman, ada yang dalam bentuk sudah potong, sudah lengkap dengan tusuknya gitu ya. Dan ini masing-masing ada kelasnya, masing-masing ada pembelinya. Jadi dari sini kita bisa belajar tentang bagaimana meningkatkan nilai tambah sebuah produk agar omset yang bisa kita dapatkan juga bisa semakin besar. Margin keuntungan yang bisa kita dapatkan juga semakin besar. Batas nilai produk adalah value, Bapak dan Ibu. Produk kita dikatakan mahal ketika harga yang kita cantumkan dalam produk kita itu lebih tinggi daripada value yang kita berikan. Berikutnya ketika produk kita value-nya tinggi, nilai tambahnya tinggi, tetapi harganya masih di bawah, maka produk kita dikatakan murah. Jadi pastikan ketika kita mengkreat produk, kita punya value yang fix. Kita mau dikatakan apa nih? Kita mau dikatakan murah atau dikatakan mahal. Ini kita bisa lihat contohnya misalnya di penjual buah yang ada di pinggir jalan dan penjual buah yang ada di modern market. Atau katakanlah misalnya Indomaret atau Alfamart deh, kita sebut merek aja. Mengapa orang-orang dengan kelas menengah ke atas itu kok lebih suka gitu ya untuk masuk ke Indomaret gitu, atau Alfamart gitu ya, karena di sana ada value misalnya bersih, kemudian tempatnya dingin gitu ya, enak, rapi gitu. Walaupun mereka harus membayar dengan biaya yang relatif lebih tinggi. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita beli di toko-toko biasa, misalnya kita nggak ada fasilitas-fasilitas ya, misalnya display-nya juga nggak rapi, barangnya tumpuk-tumpuk, kemudian kalau untuk mencari produknya saja kita masih harus nunggu dicarikan oleh mbak penjaganya, salesnya yang ada di situ. Gitu. Maka walaupun harganya sedikit di bawah, selisihnya banyak, kita akan mengatakan bahwa produk ini mahal gitu, karena tadi value-nya lebih sedikit dari harga yang ditawarkan. Nah, berbicara tentang nilai tambah, sebenarnya nilai tambah itu ada 3, dan ini bisa kita terapkan dalam produk yang kita jual. Kelebihan nilai tambah yang pertama adalah kelebihan fungsional.
ada kelebihan emosional dan kelebihan spiritual. Jadi ada 3 ini. Nanti kita akan coba bahas dan ini bisa kita terapkan dalam bisnis kita masing-masing. Ini contoh untuk nilai tambah fungsional. Di sini jelas dalam flyer ini, dalam promo ini disebutkan enak, murah, dan kenyang. Ini pasti targetnya adalah salah satunya mahasiswa, bisa jadi begitu. Jadi ini adalah nilai tambah fungsional, enak, murah, kenyang. Ini fix tagline-nya. Jadi bisa dapat banget kalau untuk pasarnya mahasiswa. Mereka yang tentunya kalau misalnya kita beli makanan tuh kadang kepikirannya adalah oh enak. Kemudian harganya yang affordable, murah gitu ya. Sama kenyang. Kenyang ini dengan 12.500 saja kita sudah mendapatkan 3 value. Enak, murah, dan kenyang. Kemudian nilai tambah emosional. Ini contohnya ya, ini contoh ada HP iPhone, kemudian ada Samsung dan ada produk HP Cina. Kita tahu pasti kalau kita bicara tentang iPhone, itu yang terbayang dari kita adalah pasti kelas menengah ke atas. Itu sudah hampir pasti. Dan pastinya ketika kita bicara tentang emosional, ada mereka yang di luar sana itu kadang berpikir bahwa HP kalau nggak iPhone nggak deh. Karena kita berpikir bahwa frame yang ada di saat ini adalah HP Cina itu pasti cepat rusak, kemudian barangnya belum tentu bagus kualitasnya dan sebagainya. Ini nilai tambah emosional. Jadi bagi sebagian orang enggak banget kalau enggak beli iPhone. Walaupun dengan harga yang sama, mungkin kita sudah dapat dari iPhone harga katakanlah misalnya 2 jutaan. 2 jutaan itu kalau untuk HP Cina mungkin kita udah dapat spek yang sangat tinggi, yang sangat cukup gitu. Begitu juga dengan Samsung mungkin di bawahnya iPhone gitu untuk kualitas spesifikasinya. Tetapi tadi ketika kita memainkan sisi emosional, maka berapapun HP iPhone itu akan terus dibeli oleh pasarnya. Karena prinsipnya kalau nggak iPhone enggak. Ini sisi emosional. Kemudian nilai tambah spiritual atau value spiritual. Kita melihat beberapa mungkin ya lembaga-lembaga, ini ada yang mulai beli lembaganya dengan syariah. Gitu. Kemudian rumah makan atau sebuah produk ya yang kita jual itu ada halal, logo halalnya gitu. Itu adalah nilai tambah spiritual. Jadi pastikan ketika kita melemparkan sebuah produk ke market, maka nilai tambah ini klop untuk target market kita. Misalnya makanan untuk bisa mendapatkan ceruk pasar yang besar, kita membuat produk dengan label menyertakan juga sertifikasi halal FOB. Ya, itu bisa menjangkau pasar lebih luas. Bisa jadi kita punya produk yang sama dengan kompetitor, tetapi karena kita punya halal MUI, maka ini menjadi nilai tambah. Dan ini hal yang sangat sensitif ya, terutama bagi Muslim. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin produknya bisa dilempar lebih disebar massal gitu ya ke seluruh penjuru di Indonesia, maka kewajiban untuk menyertakan logo halal ini akan sangat penting. Ini form Bapak dan Ibu, nanti bisa diisi untuk diaplikasikan ke bisnisnya masing-masing. Di sini silahkan dibedah produknya masing-masing. Kira-kira kelebihan fungsional dari bisnis saya ini apa sih? Atau yang ingin kita berikan ke produk kita apa sih? Misalnya kita punya camilan kita taruh di kemasan pouch. Mengapa taruh di kemasan pouch? Ini memudahkan untuk travel misalnya, untuk kita traveling, jadi mudah dikunci, mudah ditutup dan tidak memakan tempat. Itu kelebihan fungsional yang ada dalam produk. Silahkan nanti dibuat di masing-masing produk, Bapak dan Ibu. Kalau punya lebih dari satu produk, bisa dibuat dulu produk yang 10 produk yang mungkin repeat ordernya tinggi. Ya, nanti bisa diterapkan ini. Kemudian ada kelebihan emosional apa yang ingin kita masukkan ke produk kita, dan terakhir adalah kelebihan spiritual.
Tiga kelebihan ini yang kalau ada di produk kita, maka produk kita akan mudah untuk disebar kemana-mana. Kemudian berikutnya terkait dengan produk dan value development strategy. Secara prinsip ada tiga hal yang mungkin ingin saya inginkan juga ya, bahwa satu, selling produk itu tidak semata-mata hanya sekedar memindahkan produk dari kita ke konsumen. Tapi menjual produk itu berarti kita delivering value. Nilai yang ada di dalam produk kita itu apa? Manfaat yang ingin kita berikan kepada konsumen melalui produk kita itu apa? Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah produk kita bisa sama, tapi value pasti berbeda. Dan value itu hanya ada di kepala kita masing-masing. Saya dari si A, produknya mungkin sama-sama tempe organik, tapi value kita pasti berbeda. Jadi jangan khawatir dengan produk yang sama, cukup untuk kita jadikan perhatian gitu ya. Misalnya kita punya kompetitor dan sebagainya. Jangan khawatir karena memang walaupun produk fisiknya sama, tetapi value-nya pasti berbeda. Tugas kita adalah bagaimana agar membuat produk kita itu punya nilai yang lebih tinggi daripada kompetitor. Kemudian yang ketiga adalah saat menjual produk, fokus pada kelebihan produk kita. Ya, sebarkan terus informasi gitu ya, terkait dengan apa sih kelebihan-kelebihan produk kita. Misalnya begini, saya pernah ada sebuah cerita yang saya alami sendiri. Ada konsumen yang bertanya tentang sayur organik, tempe organik kejar saya. Tempe organik itu di tempat yang lain juga ada. Wadahnya daun. Kalau di kami tempenya warnanya besek, daun dan besek. Kemudian Mbak di sana itu harganya lebih murah loh gitu. Di sana itu harganya lebih murah 5.000 dibandingkan dengan punya Mbak. Punya saya mungkin harganya 15.000 katakanlah, kalau di kompetitor itu harganya 10.000. Nah, dari situ kalau kita fokus pada secara emosional merespon, maka bisa jadi kita akan turut jadi menjelek-jelekan produk yang ada di situ. Tetapi seorang strong leader itu harus merubah bagaimana sesuatu yang dianggap sebagai kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Oke, memang harga di tempat kami lebih mahal 5.000, tetapi tempe kami sudah sertifikasi organik. Organik ini yang akan menjadi standar baku untuk produk-produk yang sudah organik, menjadi penjamin. Sehingga dengan pensiun 5.000 itu justru kakak bisa mendapatkan keamanan, kepastian dari organik itu lebih jelas. Kalau belum ada sertifikasi organik, siapa yang tahu bahwa produk itu organik atau tidak. Nah, ini hal-hal yang bagaimana kita bisa mengcounter ketika ada komplain menjadi sesuatu yang positif dan memberikan informasi justru lebih bernilai. Oh, oke, kalau gitu tidak menutup kemungkinan dia akan justru membeli ke kita karena kita sudah punya sertifikat organik. Ini misalnya contoh saja. Contoh lagi misalnya taksi dan GrabCar. Ya, jadi perusahaan taksi ini masih menggaji orang sebagai karyawan, sehingga mungkin beban perusahaannya sangat besar karena sistemnya masih sistem gaji. Pun mereka untuk aset fisik mereka harus menyiapkan mobil sekian ratus ini gitu ya menjadi aset perusahaan. Tapi berbeda dengan GrabCar atau GoCar. GrabCar atau GoCar kita melihat mobil ini adalah mobil pemilik atau driver dan mereka itu bukan pegawai. Tidak ada sistem kepegawaian di situ. Ya, sehingga ini kalau katakanlah misalnya bisnis di taksi ini dijual, maka sangat berat. Kalaupun tutup, ini sangat berat. Sangat berat karena aset yang harus dijual sangat banyak. Dan beban perusahaan juga sangat banyak. Nah, ini yang disebut dengan external resource. Ini mungkin sedikit melebar ya. Jadi external resource itu adalah apa-apa yang bisa menguatkan bisnis kita, tetapi kita tidak memiliki. Jadi itu dimiliki orang lain, kemudian kita masukkan ke dalam bisnis kita, dan itu bisa menguatkan bisnis kita. Ini contohnya ada di GrabCar atau GoCar. Jadi seperti itu contoh-contoh untuk produk dan value development strategy.
Ini adalah bagian strategi ya, Bapak dan Ibu, sehingga strategi ini bisa kita masukkan ke dalam usaha kita. Yang jelas adalah terus berinovasi untuk bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen dan lebih baik dari kompetitor. Kan begitu ya, kalau bisnis itu pasti ketika kita melihat sebuah produk, kita ingin produk itu diterima dengan sangat baik oleh konsumen dan tentu lebih baik dari kompetitor. Ini ada form berikutnya adalah competitor analysis. Mungkin saya sedikit menjelaskan. Bapak dan Ibu, form competitor analysis ini nanti bisa dibuat, diaplikasikan di bisnisnya Bapak dan Ibu, agar kita bisa lebih maju selangkah, 2 langkah, 3 langkah dari kompetitor yang ada di sekitar kita. Maka ini mungkin penting sekali untuk bisa kita terapkan. Jadi silakan membuat board, nanti keterangan, di sisi keterangan itu siapa. Bapak Ibu bisa menuliskan nama dari kompetitor. Misalnya tempe saya ini kompetitornya A, merek A. Kemudian dari sisi produk, siapa kompetitor yang produknya lebih baik? Di sana ada si A tadi ya. Jadi di produk kita tuliskan di sini siapa yang menurut Bapak dan Ibu kompetitor yang produknya lebih baik dari produknya Bapak dan Ibu. Kemudian dikupas. Produk ini kan faktornya banyak nih, ada packaging, ada apa namanya ya, bentuk fisiknya, kemudian value-value yang mungkin dimiliki oleh produk yang lain tapi tidak ada di kita. Kelebihannya apa? Silahkan dituliskan. Kemudian kelemahannya dari si A ini apa? Dituliskan di kelemahan. Kemudian terkait dengan harga. Siapa kompetitor dari produk kita yang harganya lebih baik? Nanti dituliskan ini siapa kompetitor kita, kemudian di bawahnya dituliskan kelebihannya apa dari sisi harga dan kelemahannya apa dari sisi yang lain. Kemudian begitu juga untuk place. Menurut Bapak dan Ibu, kompetitor kita siapa sih gitu yang punya tempat lebih baik. Tempat ini bisa tempat fisik maupun saluran pemasaran. Kalau tempat fisik mungkin warung ya, warung atau kafe atau apa, ini contoh saja. Atau toko gitu ya, toko bentuk fisik. Bisa juga saluran pemasaran. Saluran pemasaran itu bisa jadi marketplace, dia punya marketplace, kemudian Instagram, media sosial ya, ini juga bisa digunakan. Kelebihan dan kelemahannya dari merek X itu apa? Kemudian terkait dengan people itu bicara tentang pelayanan, servisnya. Menurut Bapak dan Ibu, siapa sih ya di sekitar Bapak dan Ibu yang memiliki produk yang sama, pasar yang sama, tetapi pelayanannya dia jauh lebih baik dari kita? Silahkan dituliskan siapa dia di kolom yang pertama, kemudian digali lagi kelebihan dan kelemahannya. Dan yang terakhir adalah promotion atau promo. Siapa kompetitor kita yang punya kegiatan promo atau inovasi-inovasi promonya lebih baik dari kita. Ini bisa kita rinci kelebihannya dan kelemahannya apa. Bagaimana cara mendapatkan data-data ini? Tentunya dengan survei. Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa mendengar dari review orang-orang gitu ya terkait dengan produk Bapak dan Ibu, kemudian bertanya kepada konsumen bagaimana pelayanan Bapak dan Ibu gitu ya atau tim terkait dengan produk yang dijual, servisnya dari usaha Bapak dan Ibu ini gimana? Itu ditanyakan kepada konsumen bisa. Atau juga kalau kami di sini kami menggunakan data-data, misalnya ada beberapa konsumen kami yang pernah bercerita. Soalnya saya pernah nih beli kedelai dari sana, dari X gitu ya, tapi saya terima kondisinya sudah begini. Nah, ini informasi gitu, informasi yang bisa kita jadikan bahan untuk diolah lagi. Ya, ini bicara tentang competitor analysis. Jadi ada 5 poin yang akan kita compete dengan kompetitor ya, yaitu terkait dengan produk, terkait dengan harga, terkait dengan tempat atau saluran pemasaran, terkait dengan pelayanan konsumen dan promosi.
Nah, apa saja yang harus kita terapkan dalam 5 hal yang tadi? Yaitu dengan Better 5P. Kalau kita menyebutnya dengan jurus Better 5P atau 5 nilai tambah ya. Nah, yang pertama tadi ada produk, ada price, ada place, ada promotion, ada people. Ini bagian dari marketing mix strategy. Nah, ini contoh dari Better Product. Ini saya ambil contoh HP Samsung dan HP Xiaomi, Bapak dan Ibu. Di samping ini kita memakai patokan harga yang sama. Ya, ini harga sekitar 2 jutaan. Nah, ketika untuk melihat kelebihan, kita butuh satu patokan yang sama. Misalnya kita berangkat dari si harga. Ternyata dengan harga 2 jutaan, pada harga 2 jutaan kita bisa mendapatkan speknya Xiaomi yang lebih tinggi daripada HP Samsung gitu ya. Jadi seperti itu. Dan ini memang berbicara value itu pasti tidak bisa berlaku pada semua orang. Maka harus fix target marketing. Yang penting value itu klop dengan target market. Apa saja yang bisa kita perbaiki dalam hal produk? Ini poin-poinnya. Ada desain, ada teknologinya, ada kegunaannya, banyak hal. Ada value, ada kualitas, packaging, branding, aksesoris. Kemudian dengan menambahkan sedikit aksesoris ternyata sudah bisa. Ada produk, ini saya mengambil salah satu contoh. Ada produk tepung muka, Bapak dan Ibu. Yang satu itu ada sobekan, kalau kita buka pouch itu kan ada bagian yang disobek sedikit ya, untuk memudahkan menyobek. Dan satunya enggak ada. Orang itu ternyata ada yang membeli karena yang satunya sudah ada sobekan, yang satunya belum. Jadi ada di situ value, packaging, ada kebermanfaatan ya, ada aksesoris juga bisa gitu. Jadi ini poin-poin yang mungkin bisa kita terapkan agar produk kita bisa lebih tinggi value-nya dari kompetitor. Kita bisa mengambil desain yang lebih baik atau penggunaan teknologinya yang lebih baik. Gitu. Kalau yang lain digoreng punya kita sudah pakai dehydrator gitu misalnya. Camilan kita sudah pakai dehydrator, misalnya seperti itu. Kalau yang lain ini sale pisangnya dijemur di bawah matahari langsung. Pakai bambu-bambu gitu ya. Kalau di tempat yang satunya itu dengan solar bright misalnya, teknologi itu ternyata juga bisa digunakan sebagai value lebih ya. Dan pastinya gitu, yang menggunakan solar bright ini customernya bisa lebih kelas menengah ke atas gitu. Karena di sana berbicara harga yang lebih tinggi, tapi dari sisi kesehatan itu lebih baik. Bisa dibayangkan kalau kita punya greenhouse, kemudian ada mesin untuk penguapnya dari sumber matahari langsung, namanya solar dryer, dan satunya kita bandingkan yang sale dijemur di papan-papan tanpa penutup. Pasti secara emosional, terutama bagi ibu ini sangat diperhatikan. Better place. Jadi mungkin ini ya poin-poin yang bisa kita tambahkan Bapak dan Ibu untuk produk kita, agar produk kita bisa lebih tinggi value-nya dari produk yang kompetitor. Ini terkait dengan place, better place, tempat atau saluran distribusi. Nah, place ini adalah berbagai kegiatan perusahaan ya untuk membuat produk yang kita hasilkan ini atau dijual ini dijangkau oleh pasar atau market atau target market kita. Ya. Tadi saya sampaikan bisa berupa channels atau saluran pemasaran, bisa juga dalam bentuk toko fisik. Ya, ini untuk place. Jadi misalnya warung ini ada di posisinya ada di perempatan dan sebagainya. Itu biasanya standar-standar yang diperhatikan dalam pemilihan tempat secara fisik. Tapi kalau secara online kita bisa menggunakan moda marketplace ya untuk saluran pemasaran, kemudian GoFood atau GrabFood itu juga bisa, kemudian ada Instagram dan sebagainya ya. Ini adalah saluran-saluran distribusi dari produk yang kita jual. Kalau sekarang sudah tidak terbatas ya, jadi tidak harus selalu kita punya toko sendiri, misalnya kita punya kafe sendiri, tidak, karena untuk sekarang saja
para seller di GoFood misalnya itu tidak harus punya kafe yang besar untuk dapat nilai yang bagus gitu ya di aplikasi. Cukup dengan mereka dari dapur rumah tangga bisa menjual ke para pemesan yang ada di aplikasi tersebut. Ini mungkin hal-hal yang perlu kita tambahkan terkait dengan place. Jadi kita mau di mana nih? Mau masuk ke retail atau kita mau yang grosiran atau kita mau yang online saja atau gimana? Terserah Bapak dan Ibu sesuai dengan kebutuhan yang ada di bisnisnya masing-masing. Kita juga bisa dengan sistemnya distribusi. Ya, sekarang skema juga sudah banyak. Kita ke market atau mungkin wisata, ketika dari sektor wisata mengalihkannya kepada pasar yang berbicara tentang harga, ini akan berhubungan dengan strategi produk dan servis yang kita berikan. Jadi contohnya saja di saya tadi toko retail tapi online. Jadi kalau kita memanfaatkan event, jika ada hari-hari besar, biasanya kita gunakan untuk promo-promo. Promo ini mungkin sebenarnya kalau di setiap bulan pun kami juga ada promo dari Bapak dan Ibu. Ini sudah sangat biasa ya di terutama ya Ibu langsung bersentuhan dengan pasar itu yang bisa kemudian dengan harga coret, harga psikologis itu misalnya artis dibanderol dengan harga 199.000 sampai 100.000. Ya, jadi menurut kamu gitu ya? Jual harganya Rp900 itu cara makan dengan psikologi. Di dalam bisnis kita, SDM kita. Better People tidak hanya berbicara tentang tim, tapi tentang kita sebagai seorang leader. Apakah cukup masuk strong leader atau mereka karena Bapak Ibu yang ketika mereka, bagaimana kita bisa melewati gelombang ini sama-sama. Juga reaksi, kemudian berpikir tentang bagaimana kalau kita membuat besar kecilnya sebuah bisnis itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di dalam.
kalau orang-orang yang ada di dalamnya itu masih bisnis yang maju, berkembang dan berhasil adalah dampak dari atau ini ya, man behind the gun. Jadi bukan tetap. Contohnya tukang foto di samping ini. Kameranya mungkin biasa, tetapi orang yang bagus. Mau bagus kameranya, kalau yang pegang ya enggak. Pasar itu ya, pastikan bahwa strategi promosi dan kita itu benar-benar memang sudah apa ya, treatment kita kayak sehingga kalau hari ini bisnis orang maka bisa jalan cara kebaparannya itu. People kita ada menerapkan budaya sholat duha berjalannya ya kan, bisnis kita di tiap hari aplikasikan dalam bisnis kita saya tidak tambah sebaik-baiknya begitu ya, dia yang diusahakan bisa memahami terkait dengan standar produk, product knowledge dan sebagainya, bagaimana menyapa konsumen, karena itu bagian dari citra perusahaan di mata konsumen kita. Jadi itu 4 hal yang mungkin harus kita perbaiki. Kalau mungkin sampai hari ini belum ada budaya di dalam bisnis kita, maka kita bisa create untuk budaya yang nantinya akan kita kerjakan bersama-sama dengan tim kita. Misalnya ada belajar 1 jam membaca buku. Jadi semua tim membaca buku sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Setiap hari Sabtu itu pagi misalnya sebelum jam 7, sebelum jam 8 kita mulai beraktivitas, itu semua tim harus membaca buku yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya yang bagian keuangan baca buku tentang keuangan, yang bagian customer service baca buku tentang pelayanan, ilmu komunikasi dan sebagainya. Itu adalah budaya, dan budaya ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan. Yang terakhir adalah better promotion atau promosi. Promosi di sini Bapak dan Ibu banyak sekali yang bisa dilakukan. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan, ada penawaran khusus gitu ya, kemudian ada iklan. Kalau yang sekarang lagi ngetren itu endorsement ya, endorse oleh artis mungkin atau influencer mungkin gitu. Kalau misalnya low budget untuk endorsement itu bisa kita menciptakan figur Bapak Ibu. Kalau di kami menciptakan figur dari yang seorang konsumen biasa membeli produk organik kami, dan itu secara kontinu dia berlangganan, maka dia yang akan kita jadikan sebagai public figure-nya. Kita sudah, alhamdulillah kita sudah bisa menciptakan 1 centang biru dari yang awalnya belum centang biru,
dengan mengangkat isu-isu organik bersama kami. Jadi itu lebih low budget ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan konsumen-konsumen kita yang sudah membeli itu untuk meng-up dalam bentuk testimoni ya, itu adalah bagian dari promosi dan itu real, itu fakta, dan biasanya konsumen yang hari ini belum membeli kita itu lebih tertarik model-model yang seperti itu. Kemudian uji coba, kami itu juga pernah bikin produk selama pandemi itu paket shop ya, ada paket-paket yang sudah siap cemplung gitu ya, sayur sudah dipotong-potong, sudah lengkap dengan bumbunya, dengan bahan baku organik gitu ya, dan itu kita gunakan di user trials. Kita ada harga coret dari yang harganya aslinya 20.000 menjadi 10.000 gitu, tapi ya, penggunanya konsumen itu harus memberikan masukan selama kita produksi dalam masa trial ini. Ini yang mungkin bisa digunakan juga ketika itu meng-create sebuah produk baru. Dan masih banyak lagi, kita juga bisa dengan bazar, banyak ya, kita juga bisa kolaborasi dengan yang lain untuk bisa mempromosikan produk kita. Di media sosial, terutama di Instagram misalnya, sudah sangat banyak cara-cara yang hari ini digunakan untuk memasarkan produk kita, promosi-promosi dengan bundling dan sebagainya. Ini untuk form untuk produk development strategi, jadi ini juga bisa nanti diaplikasikan, silakan diaplikasikan Bapak dan Ibu. Ini isi form yang nanti bisa diisi ya. Untuk produk ini kira-kira dari beberapa hal ya yang bisa diperbaiki dari si produk tadi, apa saja yang kira-kira mau diterapkan di bisnis Bapak Ibu, misalnya perbaikan kemasan, kemudian apalagi menambahkan nilai dari yang sisi emosional mungkin gitu ya, atau mungkin dari sisi spiritual dengan menambahkan logo halal dan sebagainya. Ini untuk better product. Kemudian untuk better price, perbaikan di bidang harga apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Jadi kemudian yang berikutnya untuk saluran distribusi, mungkin hari ini saluran distribusi yang kita gunakan agak melemah ya, dampak pandemi. Coba kita mau masuk ke saluran distribusi baru, apa yang akan kita lakukan untuk tetap membuat produk kita itu on gitu ya, on top istilahnya. Kemudian yang keempat, better people, apa yang akan kita lakukan agar SDM kita atau pelayanan yang ada di usaha kita itu juga menjadi yang terbaik begitu dari kompetitor kita. Kemudian yang terakhir, better promotion. Kalau yang hari ini kita sudah melakukan via Instagram, kita sudah melakukan via apalagi ya, via Facebook, kita sudah melakukan via marketplace gitu. Untuk ke yang lain, misalnya sekarang yang lagi ramai kan di TikTok. TikTok ternyata punya peluang yang besar gitu, sehingga ini bisa dicoba. Jadi ini Bapak dan Ibu mungkin untuk form-form yang sudah saya share ini bisa diisi. Harapannya nanti bisa Bapak dan Ibu mendapatkan insight baru dari form-form yang saya sharekan tadi. Itu mungkin ya untuk materi yang bisa saya sampaikan. 30 menit mungkin kita bisa sambil tanya jawab ya. Terima kasih Ibu atas penyampaian materinya, sangat luar biasa sekali, semoga bisa memberikan kebermanfaatan bagi para pelaku bisnis ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada sesi apa nih Kak? Nah, untuk selanjutnya ini akan ada sesi yang sangat Bapak dan Ibu figur inspiratif lokal nih, yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagaimana nih teknis tanya jawabnya Kak Adip? Sekarang kami akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian Bapak dan Ibu semuanya bisa melakukan raise hand terlebih dahulu, kemudian setelah kami tunjuk, baru Bapak Ibu semuanya bisa menyampaikan pertanyaannya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand. Efrijal Ali dari Subang, Pak. Saya Ibu Yeti dari Mungkin Tebelo. dari Pak Gede terlebih dahulu. Pada Pak Gede untuk pertanyaannya dipersilakan Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini materinya menarik sekali. Banyak hal yang bisa saya ambil di sini karena kita melakukan hal ini, kita di lapangan melakukan hal ini dan bisa kita kembangkan ke generasi yang
sekarang mengikuti. Pertanyaan saya, untuk memotivasi semua pemuda, karena sekarang ini kan membangun sangat gampang. Kita membangun sesuatu cepat, gampang, cuman untuk memotivasi dan untuk berkelanjutan itu yang membina itu yang sangat susah. Nah, apa sih kiat-kiatnya untuk bisa kita memotivasi orang-orang pemuda-pemudanya untuk bisa berkelanjutan eksis selamanya? Nggih, makasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak Gede. Mungkin selanjutnya kita ke pertanyaan kedua terlebih dahulu. Dari Bapak Efrizal Ali, tadi yang mengangkat tangannya, apakah Bapak Efrizal bisa mendengar suara saya? Baik, kalau begitu mungkin kita ke yang lain terlebih dahulu ya Pak Efrizal. Mungkin untuk Bapak Ridwan Syah yang sudah mengangkat tangan, boleh silakan langsung pertanyaannya. Mohon maaf Pak Ridwan Syah, suaranya belum terdengar. Oh, halo. Udah kedengeran, Mbak? Sudah Pak, silakan pertanyaannya. Terima kasih. Alhamdulillah pagi ini dapat materi yang sangat luar biasa kita ini dari Bu Diah terkait dengan kegiatan kita di lapangan. Sangat berharga sekali nih Bu buat kita yang lagi berjuang di lapangan ini Bu Diah. Jadi saya sangat termotivasi sekali dengan bahan-bahan yang Ibu berikan terkait dengan kita baru membangun branding ya. Perkenalkan nama saya Ridwan Sabu dari Padang Panjang, Sumatera Barat yang sedang berjuang juga ini lagi membranding usahanya itu bisnis kita itu adalah di bidang peternakan sapi perah Ibu, pengolahan susu segar dan juga kita juga sekarang lagi bisnis juga mengembangkan dengan kegiatan wisata edukasinya untuk anak-anak gitu. Ya. Pertanyaan saya singkat saja nih Bu, mungkin hampir sama dengan Pak Gede tadi yang dari Bali. Sebenarnya Ridwan ini lagi memang pengen juga bagaimana memotivasi para generasi muda kita untuk bisa ikut terjun di dunia UMKM ini. Karena Ridwan melihat gini Bu Dia, kadang-kadang generasi muda kita ini kan sekarang mereka itu lebih berpikir instan ini Bu Dia. Jadi mereka itu berjuang sebulan 2 bulan, gagal mereka mundur gitu. Jadi sekarang kita kan mau buktikan ini kepada mereka bahwasanya sebuah usaha itu, sebuah hasil itu tentu membutuhkan waktu ya Bu ya, membutuhkan pengorbanan juga gitu kan. Kira-kira apa yang disampaikan Pak Gede tadi, saya hampir sama nih apa kira-kira trik yang mungkin Budiah jangan untuk kita nih Ridwan dan ke teman-teman di lapangan untuk membangkitkan motivasi para pemuda itu. Karena selain semangat Budiah, saya melihat gimana ya, menyatukan menyatukan pemikiran mereka itu di lapangan yang kadang-kadang sulit gitu. Kita kan nggak mau berkegiatan sendiri Budiah. Kita mau berkolaborasi kan seperti itu. Kadang-kadang kolaborasi itu hanya untuk sekedar di ngomong-ngomongin aja di forum gitu kan. Cuman Ridwan melihat di lapangan ya aplikasian dari kolaborasi itu yang sangat kurang. Jadi bagaimana trik yang mungkin Budiah kerjain di lapangan. Selanjutnya gini Budiah. Di masa pandemi ini yang bertahan tentu saya melihat semua kegiatan teman-teman di lapangan terkait dengan dunia UMKM pasti terdampak lah ya Bu Dia ya. Dan seperti produk-produk teman-teman pasti ya masalah gitu kan. Cuman sekarang ini bisakah kita sesama kita ini
membuat tagline kita harus merdeka. Merdeka kita sendiri ini bisa membuat semangat untuk mencintai produk dalam negeri gitu ya. Artinya contoh, ketika kita bangga duduk makan ayam gitu kan di branding yang terkenal, bagaimana sih kita bisa punya semangat juga membantu usaha-usaha kecil itu untuk punya rasa kita itu Budi ya, untuk membantu teman-teman kita itu dengan membeli produk mereka gitu. Apa sih triknya yang mungkin Budia bisa sampaikan gitu. Mungkin itu saja dari saya Budia, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Ridwan Syah atas pertanyaannya sangat baik sekali. Siap. Akhir nih pertanyaannya mungkin dari Bu C. Hesti. Apakah bisa mendengar suara saya, Ibu? Halo. Halo, nah Ibu silakan Ibu menyampaikan Saya pertanyaan. mungkin mau bertanya juga ya, tapi saya mau menanggapi yang berikut tadi itu kasus yang banyak saya rasakan ya Bu, karena dari bawah itu memang kita itu memang sulit mau menjadikan orang itu sebagai pengusaha pemula itu agak sulit. Terus kita itu membantunya bagaimana? Kalau cuma ngomong aja, kadang-kadang pelaku itu tidak akan mau menurutin apa yang kita kasih tahu. Jadi kita membantu mereka juga memasarkan. Jadi sesama pelaku, ayo kita sama-sama saling memasarkan. Seperti kata Bapak yang tadi, yang dari Padang, ayo kita sama. Jangan saya jual punya saya, kamu jual punya kamu. Jadi ayo kita sama-sama gitu loh. Bapak punya Bapak saya jualin juga, punya saya Bapak jualin juga. Banyak orang itu melakukan itu. Kita bersatu, makin besar usaha kita masing-masing gitu loh. Nah, sampai itu kita juga cari apa kelemahan kita dan apa yang masalah di lapangan. Jadi itu kalau menurut saya membina memang agak sulit. Tapi yang lebih mudah itu kita membeli dulu punya mereka. Kita tetap pasarkan. Memang perlu pengorbanan. Ya. Kalau saya itu begitu Bu, itu pengalaman saya. Jadi produk mereka yang baru-baru itu saya beli. Kadang-kadang belum tentu laku, pokoknya saya beli. Menyemangatkan mereka, oh ternyata punya saya laku gitu loh. Bisa padahal sendiri kayak kasihin orang gitu. Membangun kepercayaan diri para pelaku pemula itu yang dulu saya tanamkan. Semakin banyak orang itu banyak dulu sebagai usaha, nanti untuk kedepannya seperti kata Ibu tadi sudah ada rumusnya kan, kita sudah ada metodenya, jadi kita bisa jadi kalau sudah dari awal kata kesulitan kita regenerasi ini maunya instan ya semua apa kalau suka nonton Kick Andy atau yang entrepreneur yang itu yang hebat banyak kalah kita yang tua. Baru umur 20 udah jadi miliarder. Baru umur sekian sudah jadi pengusaha besar. Jadi kalau anak muda kita ajak untuk menonton yang baik-baik, kita sebarkan yang baik-baik. Insyaallah hasilnya akan baik. Pertanyaan saya yaitu ya, sebagai ibu yang sudah berpengalaman, mungkin ada seperti saya tadi kan duit, ayo kita usaha dengan doa, usaha iman, seperti Ibu tadi 4 itu yang tadi kan yang Ibu kan tingkatkan iman tadi. Ya itulah, semakin banyak kita kembali ke agama kita terutama, ayo kita diwajibkan loh, orang Islam ini wajib berusaha. Gitu. Artinya apa kita berusaha? Untuk kita, untuk orang lain. Saya suka dimauin orang loh Bu, karena dianggap untuk apa sih Bu Esi usaha sudah cukup gini-gini. Saya bilang dalam agama kita diajarin kalau kita mampu dalam ilmu kasih sama orang, kalau kita mampu dalam mencari cari berikan orang lain. Jadi saya selalu begitu. Jadi saya tidak pernah mundur. Jadi umur sudah begini saya semangat tak ditambah lagi motivasi yang banyak begini. Saya lebih bersemangat artinya saya masih berguna bagi orang lain. Rasanya itu ya Ibu, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Bu Esti atas pertanyaannya. Mungkin bagi yang belum bertanya bisa bertanya di sesi selanjutnya ya. Mungkin untuk selanjutnya dari Bu Dia bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, ini terkait dengan bagaimana kiat-kiat kita bisa memotivasi, terutama untuk generasi muda ya. Kita tahu memang kepalanya generasi muda sama kepalanya yang mungkin senior juga berbeda. Jadi ini yang mungkin perlu untuk kita matchkan dulu, ya. Karena sebenarnya tujuan goal kita tuh sebenarnya sama. Gitu. Katakanlah misalnya apa namanya? Kalau untuk di lini bisnis, katakanlah misalnya kita punya di P4S ada P4S yang memang targetnya adalah urban, masyarakat urban. Target dari P4S saya itu adalah bagaimana kita bisa dari pekarangan-pekarangan rumah warga di sekitaran kota itu bisa termanfaatkan untuk lumbung keluarga. Targetnya adalah ketahanan pangan keluarga, kemudian kemandirian pangan keluarga, kemudian masuk ke ranah peningkatan kualitas ekonomi keluarga. Jadi ada kemandirian ekonomi di sana. Tetapi bisa jadi untuk semua tim, terutama yang masih yang masih muda-muda, itu belum ke arah sana gitu. Mungkin ini masih memandang sebagai sebuah yang hari ini ada peserta pelatihan, ya udah selesai gitu. Padahal targetnya bukan di situ. Targetnya adalah bagaimana agar Pemprov ini terus ada yang belajar, ya, agar nantinya setiap masyarakat baru di area kota itu bisa punya lumbung pangan sendiri di rumahnya, gitu, di pekarangannya. Nah, bagaimana cara motivasinya? Yang pertama, kalau ini dari saya ya, Pak, saya ini hanya sharing saja mungkin. Yang pertama adalah pastikan kita yang menjadi contoh itu juga bahagia melakukannya. Bahagia itu tampak dari fisik, bisa jadi kita bukti fisiknya ada, sehingga mereka itu melihat gitu, oh ternyata iya benar, kalau menggeluti ini akan ada yang bisa mereka dapatkan gitu, misalnya dalam bentuk fisik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sampaikan strong why-nya. Strong why ini yang mungkin butuh effort yang sangat besar, Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena ini kita akan berbicara tentang mengapa sih kok kita harus memperjuangkan ini, dan mengapa mereka juga harus bergabung dengan kita untuk memperjuangkan ini sama-sama. Kalau strong why-nya di awal nggak didapat, Bapak dan Ibu mau seberapa gigih kita memotivasi, itu tidak akan menjadi apa-apa. Tidak akan menjadi hanya keluar masuk saja gitu. Karena kita ngomong begini mereka mental, karena ngomong begini mereka mental. Atau bahkan bicara endurance itu mungkin hari ini mereka termotivasi, minggu depan, bulan depan, tahun depan belum tentu itu masih ada semangatnya. Jadi sampaikan dulu strong why-nya, apa sih urgensinya ketika mereka terlibat di sini tuh, kira-kira dampak secara jangka panjangnya apa. Jadikan mereka sebagai subjek bukan sebagai objek. Jadikan mereka bahwa kalau kamu masuk ke sini itu nanti akan jadi begini loh, begini. Jadi bicarakan mereka seolah-olah mereka itu akan memberikan dampak yang sangat besar pada tujuan besar yang tadi disampaikan. Itu mungkin sekaligus menjawab pertanyaan Pak Irwansyah ya terkait dengan motivasi. Itu yang mungkin selama ini juga saya sampaikan kepada adik-adik mulai dari SMA sampai mahasiswa gitu ya, mungkin di kelas-kelas pelatihan yang ada terkait dengan bagaimana agar mereka bisa mencintai pertanian, menjadi bagian dari mereka yang bangun pertanian dan sebagainya. Itu ya, jadi strong why terutama ini yang saya garis bawahi kepada Ibu, strong why ini yang benar-benar memang harus diberi dengan baik ke masing-masing kepala dan menjadikan misi besar goal yang ingin kita capai itu ada di kepala mereka masing-masing. Bicara tentang kolaborasi ya, kolaborasi itu ya mungkin ada yang menjadikan kolaborasi itu hanya sekedar di mulut saja, mengikuti tren budaya yang sekarang berkembang kolaborasi gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita mau mempraktekkan, dampaknya luar biasa. Misalnya saja kami punya mitra pasar itu pabrik.
pabrik mie ya yang di sana itu kita juga support bahan bakunya, dan alhamdulillah kolaborasi jadi sampai sekarang kolaborasi terjadi baik media via online maupun offline. Kalau via online kami bersedia ketika misalnya pabrik ini ingin, brand owner dari mie ini ingin menjelaskan kepada konsumen mereka di media sosial terkait dengan produknya, kami siap hadir untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana budidaya dari bahan yang kami kirimkan gitu. Itu bentuk support dan kolaborasi. Kemudian salah satunya saja. Kemudian kalau via offline, kami punya program itu sedekah pangan setiap bulan. Dan salah satunya adalah dari pabrik ini yang brand owner mie ini yang menjadi salah satu donaturnya. Itu bentuk-bentuk kolaborasi yang mungkin bisa kita. Terkait dengan sales, misalnya konsumen kami dari konsumen sayur itu menjadi berpikir bahwa kalau mie itu ya mie ini gitu, mie yang kita support. Karena sounding-sounding yang kita berikan terkait dengan kami mensupport pabrik mie yang ini gitu. Sehingga bagi konsumen yang sudah loyal akan mempercayakan secara otomatis untuk produk mie yang dikonsumsi keluarga itu adalah merek ini. Ini mungkin bentuk-bentuk kolaborasi yang salah satu saja Pak Ridwan Syah yang kami lakukan dengan salah satu mitra pasar kami. Ada kolaborasi-kolaborasi yang lain antar sesama P4S gitu ya, antar sesama pelaku pertanian organik gitu ya, baik di komunitas maupun secara person to person. Karena begini, bicara salah satu contohnya saja, organik itu kalau kita bicara tentang organik, maka jumlah pelaku organik masih sangat sedikit dari target market yang ada, baik dalam negeri maupun ekspor. Sehingga kalau kita merasa produk kita yang paling bagus, kemudian nggak mau berkolaborasi, ya gitu jatuhnya. Apa istilahnya? Kita tidak akan bisa memberikan suplai bahan pangan yang tadi marketnya sangat besar itu gitu. Itu ya mungkin terkait dengan kolaborasi. Memang butuh pemahaman yang sama terkait dengan mengapa kita harus berkolaborasi, dan satu hal yang penting dari kolaborasi adalah saling menguatkan value. Kalau kita value-nya A, maka yang menjadi kolaborator itu bisa menguatkan kita di value yang lain. Jadi itu ya mungkin kolaborasi itu pada hakikatnya adalah menguatkan value yang mungkin bisa membuat kita jadi semakin kuat di konsumen. Kolaborasi juga bisa saling menambah follower kalau di Instagram ya. Kita jadi barter follower gitu. Yang suka dengan pabrik mie, yang suka dengan mie merek A tadi, ketika kami berkolaborasi ya online, maka followernya jadi nambah juga ke kita gitu. Jadi nambah dari kolaborasi. Mohon izin Bu Dia. Ya. Mohon izin. Kebetulan kita juga ada P4S. Mohon izin share-nya Bu Dia itu P4S-nya apa ya? Kebetulan kita juga ada P4S di sini. Nama P4S-nya Bu Dia gitu. P4S kami, P4S Bumi Malang Lestari. Ada di Instagramnya tapi belum diaktifkan karena selama ini fokusnya untuk di abang sayur organik. Iya, Bumi apa Bu Dia? Bumi Malang Lestari. Oh, Malang Lestari. Siap. Kita Permata Ibu Sumatera Barat. Kita juga ada pelatihan anak magang dari SMK juga, dari universitas gitu. Salam. Saya juga di Bali juga ada P4S Ibu. Saya pengelola P4S Agro Eduwisata. Kami membuat namanya Agro Eduwisata Wiwanda Agro. Kita dari komunitas petani muda keren Bali. Apa namanya Pak Gede tadi? Pak Gede? Apa nama P4S-nya Pak Gede? Iya, saya salah satu champion di sana. Siap, mantap. Di champion di Agro Eduwisata Wiwanda Agro. Agro Eduwisata Wiwanda Agro. Wiwanda Agro. Oke. Kebetulan kita di sini pemula yang awal membuat wisata agro. Terus sekarang mungkin ada berdiri sekitar 50 lebih wisata agro yang ada di sekitar sini. Kita dari sini kita seperti kata Bu Dia tadi, kita mengundang tokoh masyarakat dan banyak yang ikut menjadi wisata agro yang ada di pandemi ini. Mungkin lebih dari 50 wisata agro berdiri di
kawasan kami. Kami ingin mendirikan bahwa desa ini menjadi sebuah kawasan sentra wisata. Seperti di Malang, kemarin tadi kita ke Malang kok sama Bligong Wede, sama teman-teman untuk memotivasi di P4S yang ada beberapa. Kita P4S Jawa Timur kita ketemu semua. P4S Jawa Timur, kita kemarin dapat temu usaha tani sama mereka. Gitu loh Bu Dia. Ya, kemarin menyimak beberapa informasinya. Saya pas keluar kota jadi nggak bisa bergabung juga. Ya, jadi kalau di pertanian ada P4S Bapak dan Ibu, mungkin saya Bapak dan Ibu yang bukan di pertanian ya, mungkin agak bingung. P4S itu lembaga untuk edukasi di bidang pertanian gitu. Kalau kami memang karena wilayah urban di kota, maka segmennya adalah rumah tangga atau keluarga yang tinggal di kota dan bagaimana memotivasi mereka agar dari pekarangan yang sempit itu mereka bisa beraktivitas pertanian begitu. Karena frame-nya yang berpikirnya sekarang ini kalau bertani itu luas, tanahnya luas, lahannya luas gitu. Dan di sini kalau kalau di perkotaan pelatihannya nggak hanya harus ke lahan gitu ya, tapi bisa juga dengan workshop, one day workshop ya Zoom gitu ya. Ya mungkin selama pandemi juga kami lakukan. Baik, kemudian tadi ya untuk Pak Dimansyah terkait dengan support masing-masing usaha. Ya, jadi memang kalau kami di komunitas organik itu ada satu semangat yang kita dukung sama-sama, kita gerakkan sama-sama, yaitu beli dan rekomendasikan. Kenali, beli, rekomendasikan. Jadi tidak hanya selesai di kita saja, tapi kita juga ikut merekomendasikan produk dari teman-teman kita gitu. Jadi itu ya mungkin trik tagline yang bisa kita berikan untuk saling support satu sama lain di kondisi saat ini. Kemudian yang CHST ya, untuk terkait dengan semangat untuk para pemula, betul, saya sangat mendukung bahwa kita itu harus memberikan dampak terlebih dahulu. Karena kalau misalnya sudah dampak, sudah terpikat, bahwa terbukti gitu, misalnya CST atau kita semua ternyata bisa nih membantu memasarkan produk-produk petani. Kalau sudah terbangun keterikatan, maka mudah, akan lebih mudah bagi kita untuk menjadikan mereka itu sebagai pelaku nantinya. Mengajak mereka untuk menjadi bagian dari eksekutor, dari realisasi mimpi-mimpi ke depan gitu, baik terkait dunia pertanian ataupun yang lain. Jadi itu betul sekali, salah satunya adalah memberikan dampak. Dan dampak itu yang akan menjadi pengikat yang sangat kuat antara kita dengan mitra gitu ya, yang tadi kita bantu memasarkan produknya. Itu mungkin untuk 3 pertanyaan yang saya bisa jawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Dia. Mungkin kita masih punya waktu 5 menit lagi ya. Ini berhubung masih ada 2 yang ingin bertanya, kita buka lagi aja untuk 2 lagi. Mungkin dari Ibu Dayu. Rizal, halo Pak, yang tadi Pak. Dari Ibu Dayu bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Pak moderator yang dari Bali, khususnya dari Ubud ya. Nah, punya impian. Jadi di Ubud itu ada suatu komunitas memang terkait dengan herbal. Nah, kami juga pernah suan ke ke Malang untuk melihat bagaimana tatanan herbal di sana, kemudian cara penanaman dan sebagainya. Kami memang bergerak khas tradisional Bali. Jadi itu Sede namanya. Karena waktu Pak Jokowi datang ke Ubud, nah ada beberapa masyarakat menginginkan Ubud itu dijadikan objek obat. Karena kata Ubud itu adalah obat. Saya sepaham sekali dengan Pak Gede, jadi kembali ke organik. Nah, kalau nantinya next kita bisa berkolaborasi, apa yang dikatakan Bu Diah tadi itu sangat-sangat bagus. Jadi apa yang kami perlukan, kemudian sekarang kan ada jus sehat, kemudian terus ada sup sehat ya Bu ya, kemudian ada obat-obat dan sebagainya. Nah, tadi rumus kapasitas yang Bu Diah sampaikan, tingginya iman kalau kita berbisnis, kemudian
panjangkan ilmu, lebarkan amal gitu ya. Itu sangat bagus sekali kita terapkan. Akan tetapi Bu Diah, bisnis itu kan saya pernah suatu pengalaman. Jadi bisnis itu ternyata kadang-kadang keras ya. Saya pernah ada teman membisikkan, Bu Dayu jangan terlalu beramal. Pernah saya lakukan kira-kira 6 bulan tidak beramal, tapi rezeki itu ternyata tidak hadir selama 6 bulan itu. Jadi apa yang Ibu katakan luar biasa, Bu. Memang harus di sini itu kita harus ada amalnya, ada ibadahnya, ada imannya. Nah, kemudian yang saya tanyakan, Bu, kira-kira penyebab dari pengusaha bangkrut itu tadi kan Ibu yang gagal memahami hal esensial dari bisnisnya gitu. Kira-kira contohnya apa? Kami masih rancu sekali, jadi Ibu sudah terangkan, tapi contoh yang real itu apa? Kemudian saya juga bingung bagaimana saya mendefinisikan bisnis saya ya Bu ya, yang herbal ini. Apa yang ingin saya dapatkan dari bisnis ini? Memang kan kalau bisnis pasti uang ya, ujung-ujungnya duit. Tetapi apa? Kalau menurut saya sih kesembuhan, kemudian terus masyarakat yang bahagia melihat menggunakan obat saya, dia bisa sembuh dan sebagainya, mereka bahagia, saya bahagia. Tetapi menurut Ibu apa itu? Kemudian bagaimana cara saya untuk menarik orang biar bisa membeli produk saya, Bu? Nah, karena kalau di sini memang pada sebelum pandemi itu bule-bule banyak datang, tapi sekarang hanya bule yang stay saja yang datang. Jadi saya bermasalah juga dari segi pembelian ini, Bu. Kira-kira apa ya untuk menarik mereka? Memang ada, tapi tidak sekencang waktu pariwisata itu berkembang. Terima kasih, Bu Diah. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada yang raise hand dari Pak Billy Kanwil Manado. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Silakan Pak untuk pertanyaannya. Baik, selamat siang untuk kita semua. Yang ingin saya tanyakan, Bu, mungkin sama dengan Ibu Dayu tadi, terkait faktor yang menyebabkan pengusaha bangkrut itu adalah gagal memahami hal esensial. Hal esensial ini yang bagaimana ya, Bu ya? Apakah mencakup keseluruhan yang sudah Ibu jelaskan tadi terkait price, better product, place, people, dan promosi? Sebab ada satu kasus teman saya ini kan dia punya usaha. Dia punya usaha yang menyebabkan dia bangkrut atau gagal itu karena lokasinya yang kurang tepat, yang kurang strategi sehingga dia bangkrut. Makanya yang mau saya tanyakan, Bu, apakah pengusaha ini bangkrut atau gagal itu karena tidak memahami hal esensial yaitu price, people, promosi, produknya, atau hanya salah satunya saja yang sehingga mengakibatkan perusahaan atau usaha yang kita jalani bisa bangkrut. Terima kasih, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Billy atas pertanyaannya. Mungkin bagi yang belum bisa bertanya pada sesi kali ini bisa ditanyakan pada sesi selanjutnya ya. Oke, mungkin langsung saja kepada Ibu Dia untuk menjawab dari 2 pertanyaan tadi. Mohon maaf Ibu Dia, mic-nya belum di-on-kan. Tadi pertanyaan pertama dari Bu Dayu, saya mohon maaf, ada satu pertanyaan yang kayaknya saya kurang jelas menerimanya, jadi mungkin nanti kalau ada yang belum terjawab nanti bisa yang pertama terkait dengan kolaborasi. Mari Bu, kami juga ada pasar, walaupun mungkin belum sebesarnya Ibu gitu ya, barangkali di Abang Sayur Organik itu memang retail online yang memang kita gunakan untuk gerak pasar langsung ke end user. Jadi kita punya pasar di situ. Kemudian kami sangat welcome ya mungkin teman-teman yang punya value organik juga yang sudah certified, nanti bisa kita berkolaborasi untuk saling bisa menguatkan dengan saling bantu memasarkan produknya. Kemudian
untuk contoh bangkrut ya. Jadi contoh bangkrut itu banyak sebenarnya ya, Bapak dan Ibu yang hari ini mungkin yang baru-baru ini ada Giant. Kemudian yang ini nih yang mungkin agak lebih besar lagi. Contohnya saja kayak misalnya Toys R Us ya. Jadi ini adalah salah satu bisnis besar dan memang sudah besar gitu. Tapi dia tersingkir karena sekarang ada e-commerce gitu. Jadi kita tahu ya kalau sekarang ini kan kita berada di posisi kayak misalnya kalau jualan itu kita nggak harus punya warung misalnya. Jadi kalau kalau kita bilang tentang sebaran produk, ketika kita menyebarkan produk itu kita tidak harus punya toko. Toko dalam bentuk fisik ya. Ini contohnya. Jadi mereka yang hari ini itu tidak bisa kafe-kafe misalnya, yang tidak bisa mengikuti ombak dalam arti pandemi, kemudian masyarakat tidak berani keluar rumah. Kalau nggak bergeser ke yang online, misalnya GoFood, GrabFood, atau food yang lain, ini ya besar sekali kemungkinannya akan bangkrut gitu. Jadi itu salah satu contoh ya, yang mungkin ada di sekitar kita, bahkan sekarang dari rumah saja tidak harus punya kafe, mereka bisa bertumbuh. Jadi bicara dengan, saya jadi ingat tentang kapasitas ya. Sebenarnya produk hari ini, produk kita laku itu kenapa? Karena dampak karena gelombang atau dampak dari gelombang atau gelombang pandemi atau karena kapasitas. Artinya kalau kan banyak nih selama pandemi itu jadi bertumbuh bisnis-bisnis baru gitu ya. Tapi nggak tahu apakah bisnis ini tumbuh itu karena dampak dari pandemi. Misalnya, orang jadi beralih ke organik, semuanya jualan organik. Atau bertahan, bisnis kita ini hari ini bertahan karena kapasitas. Kapasitas yang terus kita bangun, dalam arti secara keilmuan kita juga terus mempelajari ilmu-ilmunya dari yang awalnya itu kita pelatihan, mungkin ya kalau P4S, pelatihan itu secara offline gitu. Apakah sekarang pandemi kita juga masih mengandalkan itu? Kalau enggak, berarti apa dong aktivitas kita selama pandemi ini gitu? Karena wisata dan sebagainya tidak diizinkan gitu. Tapi mereka yang hari ini bisa bertahan memang bisa mengadopsi teknologi, gitu. Mungkin tidak secara penuh, tetapi memasukkan teknologi dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu juga bagian dari meningkatkan kapasitas dari bisnis kita. Itu jadi contohnya sangat banyak memang, salah satunya adalah toko-toko ya, toko-toko di sekitar kita itu yang besar-besar, misalnya ada Payless ya, Payless itu juga dulu karena biaya operasionalnya tinggi dan dia punya hutang yang besar sehingga bangkrut. Nah, contohnya seperti itu. Pada intinya adalah yang tidak bisa mengikuti perubahan, tidak fleksibel gitu ya, ketika dengan kondisi saat ini, maka dia pasti akan ya tinggal menunggu waktu gitu. Yang dulu yang dulu mungkin hanya mengandalkan wisata, tetapi hari ini mungkin tidak ada jadi wisata tidak diperbolehkan misalnya untuk kita bisa berjalan-jalan dan sebagainya ya itu sangat terdampak. Banyak bisnis-bisnis travel dan travel yang hari ini tutup, misalnya umroh, haji dan sebagainya. Ini jasa-jasa tour and travel yang sangat terdampak. Itu mungkin budaya untuk contohnya. Kemudian cara menarik orang untuk membeli produk. Ya nanti bisa menambah jejaring juga budaya. Jadi ketika bisnis kita benar satu sumbu kita berkurang dari sisi tadi bisnis, maka dari sisi leadership itu harus ditingkatkan. Misalnya memperbaiki sistem yang ada di dalam bisnis itu sendiri gitu. Jadi berhubungan dengan sumbu leadership. Untuk yang sumbu leadership itu kita bisa berjejaring nih budaya dengan coba satu ketika sekarang mainnya teknologi ini ada nggak gitu, kita sudah masuk ke ranah teknologi atau belum, mungkin bisa dibantu memasarkan dengan Instagram, dengan marketplace dan sebagainya. Kemudian coba cari teman-teman yang suhunya sama, value-nya sama, dan bisa kita kolaborasikan. Seperti tadi saya menawarkan, monggo Bunda yuk kita bisa kolaborasi nih, saya punya pasar gitu, value kami organik. Nah, kalau misalnya produknya sudah organik certified, mari gitu gabung di tempat kita untuk kita coba juga marketnya seperti apa di area Kota Malang gitu. Ya ini bentuk-bentuk yang mungkin bisa kita upayakan ya Ibu ya. Jadi pada intinya adalah kalau sekarang dulu sebelum pandemi itu kita nyaman dengan pasar yang mungkin ekspor, kemudian tiba-tiba ekspor itu harus ditutup ya karena ada beberapa negara yang memang menutup untuk ekspor sementara. Itu kita bisa alihkan tetap dengan membuka peluang-peluang yang baru gitu.
Seperti tadi yang saya sampaikan terkait dengan kolaborasi. Itu mungkin Pak dari Bu Dayu, kalau ada tadi satu pertanyaan yang belum saya jawab mungkin bisa ditambahkan nanti. Saya coba jawab dulu untuk yang hal esensial ya. Untuk hal yang esensial dari bisnis itu bukan pada place, promotion, dan sebagainya, bukan yang 5P sebenarnya, tetapi pada definisi bisnisnya. Definisi bisnis ini yang harus dipahami oleh semua elemen yang ada di dalam bisnis kita. Mulai dari manajemen, mulai dari business owner, manajemen, sampai ke tim yang ada di eksekusi, dalam artian tim teknis ya. Tadi saya sampaikan di slide 11, itu ada usaha menghasilkan cash gitu ya dengan cara membantu orang. Nah, orang ini siapa? Orang ini kan masih umum. Orang itu artinya gini. Silahkan untuk kata orang ini diganti dengan definisi yang lebih spesifik. Target market dari usaha atau produk ke Bapak Ibu itu siapa? Misalnya ibu-ibu rumah tangga usianya 35 sampai 35 sampai 45 tahun yang pendidikannya minimal S1 atau sarjana. Nah, ini adalah definisi yang basic gitu. Kemudian dan sebagainya ya, nanti bisa dilanjutkan sendiri. Kemudian untuk apa? Kita menjual produk itu kan sebenarnya ada dua. Satu, kita menjual produk karena untuk memenuhi kebutuhannya, dan yang kedua untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau dua hal ini tidak didapatkan dalam produk Anda, saya yakin orang tidak akan membeli. Karena tidak ada solusi yang ditawarkan dari produk itu. Jadi, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah. Nah, dari situ kemudian, misalnya usaha menghasilkan cash dengan cara membantu target market kita ya, siapa tadi dijelaskan, untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan akan apa? Misalnya produk organik nih. Kebutuhan akan sehat, kebutuhan akan kemudahan apa yang bisa Bapak Ibu tangkap dari peluang pasar itu. Tadi rumus definisi sudah saya sertakan di slide yang ke-11, nanti filenya bisa saya share juga, di Bapak Ibu bisa mendapatkan filenya. Dan yang terakhir adalah solusi tadi dengan apa? Dengan produk. Produk kita apa? Misalnya sayur organik gitu. Jadi usaha menghasilkan cash dengan cara membantu ibu-ibu rumah tangga, gitu. Ibu-ibu rumah tangga atau gitu ya, ibu-ibu yang bekerja kantoran gitu misalnya, yang ingin sehat dengan sayur organik, saya seperti itu. Jadi ini nanti secara otomatis ketika definisi ini dipegang oleh business owner, kemudian sampai ke tataran tim eksekusi, para eksekutor di lapangan, maka ini apapun caranya, baik yang 5P tadi, ini akan mengacunya ke definisi ini gitu. Tapi selama definisinya ibaratnya kalau kita tuh nggak punya pegangan yang sama gitu ya, kalau bicara masalah 5P itu ada inovasi-inovasi. Inovasi itu setiap waktu akan berubah, akan berkembang. Tapi kalau dasarnya pegangannya tidak kuat, sumber yang harus dipegang itu apa, maka tujuan kita kemana itu akan mudah untuk digoyang-goyangkan. Juga tidak menampik kemungkinan akan dihalalkan segala cara agar tercapai tadi misalnya hanya sekedar terjualnya produk. Tapi kalau misi besarnya menyelesaikan masalah target market yang ini tadi tidak dipahami oleh semua elemen yang ada di usaha itu, maka sulit sekali untuk bisa sehuja sama, pemahamannya sama, arah geraknya sama ke satu tujuan tersebut. Jadi bukan pada 5P-nya, Bapak lebih kepada definisi bisnisnya. Karena definisi bisnis ini yang akan membuat bisnis ini bisa diwariskan pada generasi berikutnya. Itu mungkin ya. Baik Ibu Dia, terima kasih untuk jawabannya dan atas materinya yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk peserta figur inspiratif lokal. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dia yang telah mengisi materi pada hari ini. Untuk selanjutnya, untuk Mas Oki Wijaya dari Kreafil akan menyampaikan dan menyapa peserta pada hari ini. Untuk Mas Oki Wijaya, apakah dapat mendengar suara saya? Oke, cek bisa. Ya, terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah, rame di grup WA ya kita. Ya, terima kasih Mbak Dia. Iya, luar biasa. Jadi saya sedikit memperkenalkan Bapak Ibu, tadi mungkin sudah dikenalkan Mbak Dia ini mentor saya dulu ketika kuliah, luar biasa memang semangatnya untuk menjadi entrepreneur itu sejak kuliah memang. Ya, alhamdulillah setelah beberapa tahun kita bisa lihat hasilnya dan semangat beliau untuk menularkan ke adik-adiknya yang lebih muda gitu ya, itu luar biasa sekali. Saya aktif melihat Instagramnya Mbak Diah ini, jadi yang muda-muda anak-anak magang itu memang distimulus untuk menjadi entrepreneur dan khususnya di bidang pertanian gitu ya, pertanian yang ramah lingkungan. Nah, saya tadi mohon maaf tidak bisa ikut dari awal Bapak Ibu diskusinya karena harus ngajar dulu. Tapi saya sempat dengar tadi ya ada beberapa pertanyaan bagaimana kemudian membangkitkan semangat untuk kaum muda gitu ya. Terus kemudian pertanyaan tentang apa sih yang kemudian menjadikan bisnis kita itu bisa bertahan gitu ya. Nah, memang pendekatan bisnis hari ini dengan dulu itu berbeda ya. Kalau dulu itu bisnis ya apa yang kita bisa buat itu yang kemudian kita bisa jual gitu ya. Tapi ternyata perkembangan hari ini bisnis bukan apa yang bisa kita buat kemudian kita jual, tidak gitu. Tapi apa yang dibutuhkan oleh orang. Ya, apa yang kemudian menjadi masalah orang itu. Makanya kenapa dalam pendekatan teori profesor-profesor di US sana itu mengatakan ya salah satu pendekatannya itu kita merumuskan apa yang dibutuhkan oleh orang, kemudian memetakan siapa sih yang butuh, kapan dibutuhkan dan di mana dia membutuhkan itu. Nah, kalau di dalam bisnis model Canvas itu dijelaskan dalam customer, kemudian apa sih value yang akan kita munculkan di dalam bisnis itu ya, kira-kira yang membedakan dengan bisnis yang lain itu apa, itu yang akan stabil. Nah, yang kedua juga tadi sudah disampaikan Mbak Dia, cepat ya, jadi cepat merespon perubahan zaman itu memang bisnis begitu. Saya pikir tidak hanya bisnis ya, institusi pun juga begitu ya, institusi juga begitu. Di kampus 3 tahun yang lalu sebelum adanya pandemi COVID itu saya sudah memprediksi dan sudah menyampaikan ke beberapa dosen senior. Karena saya lihat fenomena di Amerika itu MIT salah satu kampus terbaik di dunia itu sudah menggunakan Zoom, aplikasi kuliah online. Nah, 3-4 tahun yang lalu saya menyampaikan ke dosen senior diketawain. Ya, jadi diketawain. Ternyata setelah adanya pandemi COVID, semua perkuliahan menggunakan online. Saat itu saya sudah mencoba untuk mengawali dan belajar, mau tidak mau kita akan berada di zaman itu. Ternyata qadarullah, takdir Tuhan, hari ini kita mengalami pandemi COVID dan semua aktivitas menggunakan online. Nah, itu yang dinamakan perubahan zaman begitu. Jadi bisnis pun itu juga harus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan orang yang setiap saat itu berubah. Ya, mungkin itu saja yang saya sedikit sampaikan. Saya hanya ingin menyapa Bapak Ibu semua karena mungkin 2 hari kemarin kita rindu gitu ya, hanya bisa ngobrol di grup WA. Dan terima kasih Mbak Dia, saya juga sudah lama sekali nggak bertemu langsung, hanya via online. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Oki atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya, yaitu sebentar lagi akan ada sedikit kuis untuk Bapak dan Ibu peserta figur inspiratif lokal. Sebentar lagi akan ada kuis yang muncul di layar Bapak dan Ibu. Silakan langsung saja nanti diklik jawabannya. Nah, ini sudah mulai muncul. Silakan Bapak dan Ibu pilih. Nanti akan ada 2 kuis dari materi leadership yang kemarin dan juga untuk materi yang hari ini. Oke, baik Bapak Ibu semua, untuk sesi kuis kita pada hari ini telah berakhir. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 12:22 dan sudah memasuki waktu istirahat, bagi Bapak Ibu yang ingin makan atau ingin istirahat dapat meninggalkan room Zoom ini dan kemudian dapat kembali lagi untuk melanjutkan rangkaian acara sesi 2 kita pada pukul 13.00 WIB. Terima kasih Bapak Ibu dapat meninggalkan room Zoom ini.